Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, Anda sudah berkorban selama 3 tahun dengan berpura-pura menjadi orang miskin hanya untuk mencari cinta yang tulus. Namun, di saat Anda ingin melamar kekasih Anda di sebuah restoran mewah, Anda justru dihina dan direndahkan oleh keluarganya karena dianggap tidak punya harta. Hal yang paling menyakitkan adalah ketika kekasih yang Anda cintai justru diam saja dan tidak membela Anda saat Anda diinjak-injak. Tapi, apa yang akan terjadi jika ternyata Anda adalah pemilik sah dari restoran mewah tersebut? Bagaimana nasib hubungan Anda saat identitas asli Anda terbongkar di depan wajah sombong mereka? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Malam itu udara terasa sedikit dingin, namun hati Huan dipenuhi oleh perasaan hangat dan penuh harapan. Ia mengendarai sepeda motor tuanya yang sudah mulai berisik mesinnya, melewati deretan mobil-mobil mewah yang terparkir rapi di depan sebuah restoran kelas atas. Restoran itu bernama Permata Biru, sebuah tempat yang sangat terkenal dengan kemewahan dan hidangannya yang sangat mahal. Bagi orang biasa, makan di tempat ini mungkin harus menabung selama berbulan-bulan, tetapi bagi Huan, tempat ini adalah rumah keduanya. Namun, tidak ada satu orang pun yang tahu akan hal itu, termasuk Wina, perempuan yang sudah mengisi hatinya selama 3 tahun terakhir. Selama menjalin hubungan, Huan selalu menampilkan sosok pria yang sangat sederhana. Ia bekerja sebagai kurir pengantar barang dan seringkali hanya menggunakan pakaian yang sudah agak pudar warnanya. Bukan karena ia tidak punya uang, melainkan karena ia ingin menemukan seseorang yang bisa mencintainya dengan tulus tanpa melihat angka di rekening banknya. Ia ingin dicintai karena kepribadiannya, bukan karena jaringan restoran mewah yang ia miliki di seluruh penjuru kota. Dan malam ini, ia merasa sudah saatnya rahasia itu diakhiri. Di dalam saku jaketnya yang sederhana, tersimpan sebuah kotak bludru berisi cincin berlian yang sangat indah. Ia berniat melamar Wina di hadapan keluarganya. Alhamdulillah, setelah perjuangan panjang mengumpulkan keberanian, ia sampai di depan pintu masuk. Dari kejauhan, ia melihat Wina berdiri bersama ayah dan kakak laki-lakinya di dekat lobi. Wina tampak sangat anggun dengan gaun berwarna biru tua, namun ekspresi wajahnya berubah seketika saat melihat Huan memarkirkan motor tuanya tepat di depan area penjemputan tamu penting. Begitu Huan mendekat dan melepas helmnya, Pak Surya, ayah Wina, langsung membuang muka dengan ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi. Sementara itu, Rendra, kakak laki-laki Wina, tertawa kecil dengan nada yang sangat meremehkan. Wina sendiri hanya berdiri terpaku, wajahnya terlihat merah padam, dan ia terus melirik ke arah petugas keamanan restoran seolah takut mereka akan mengusir kekasihnya itu. Apa tidak ada kendaraan lain yang bisa kamu pakai untuk acara sepenting ini? Huan, tanya Pak Surya dengan suara yang berat dan penuh tekanan. Ia menatap jaket Huan yang tampak lusuh dibandingkan dengan jas mahal yang ia kenakan. Huan hanya tersenyum tipis dan berusaha tetap sopan. Ia menyalami Pak Surya, namun tangannya sama sekali tidak disambut. Maaf Pak, motor ini yang paling cepat untuk menembus kemacetan malam ini agar saya tidak terlambat, jawab Huan dengan nada suara yang tenang. Rendra kemudian melangkah maju sambil merapikan jam tangan emasnya yang berkilau di bawah lampu lobi. Cepat atau tidak, penampilan itu tetap nomor 1. Apalagi kalau mau masuk ke tempat seperti ini. Kamu tahu tidak, orang-orang yang makan di sini adalah kalangan atas. Jangan sampai kamu membuat kami malu hanya karena penampilanmu yang seperti orang susah ini, ucap Rendra dengan nada bicara yang sangat tajam. Huan melirik ke arah Wina,
berharap wanita yang ia cintai itu akan membela atau setidaknya menenangkan suasana. Namun, Wina justru memalingkan wajahnya ke arah lain. Ia pura-pura sibuk dengan tas kecilnya dan tidak mengucapkan satu kata pun untuk membela Huan. Keheningan Wina terasa jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar dari keluarganya. Sudahlah, ayo masuk. Kita sudah memesan meja atas namaku. Jangan berdiri terlalu lama di sini, nanti orang-orang mengira kita sedang berbicara dengan tukang parkir, lanjut Rendra sambil berjalan mendahului mereka masuk ke dalam restoran. Huan menarik napas dalam-dalam, merasakan sesak yang mulai menghimpit dadanya. Ia menyentuh kotak cincin di sakunya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah ujian kecil sebelum kebahagiaan itu datang. Namun, ada keraguan yang mulai tumbuh di hatinya saat ia melihat bagaimana Wina berjalan cepat meninggalkan dirinya di belakang, seolah-olah ia tidak ingin terlihat berjalan berdampingan dengan pria yang hanya membawa motor tua. Langkah kaki mereka bergema di atas lantai marmer yang mengkilap. Suasana di dalam restoran sangat tenang dan berkelas, dengan alunan musik klasik yang lembut. Para pelayan yang mengenakan seragam rapi membungkuk hormat saat mereka lewat, namun mata Pak Surya dan Rendra tetap tertuju pada Huan dengan pandangan yang penuh penghinaan. Mereka tidak menyadari bahwa di balik kesederhanaan pria yang mereka hina itu, ada kekuatan besar yang sebentar lagi akan mengubah segalanya. Huan terus berjalan mengikuti mereka menuju meja besar di sudut ruangan, tempat di mana sandiwara 3 tahun ini akan segera mencapai puncaknya. Ia hanya ingin tahu, seberapa jauh Wina akan membiarkan keluarganya merendahkan pria yang katanya ia cintai itu, sebelum kebenaran yang sesungguhnya terungkap ke permukaan. Mereka akhirnya sampai di sebuah meja besar yang letaknya paling istimewa di tengah ruangan, dengan pemandangan langsung ke arah taman gantung yang indah. Pak Surya duduk di kursi utama dengan gaya seorang penguasa, sementara Rendra segera mengambil tempat di sampingnya. Wina duduk agak menjauh dari Huan, seolah-olah ada jarak yang sengaja ia ciptakan agar orang lain tidak menyangka bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Huan menarik kursi untuk dirinya sendiri karena tidak ada seorang pun dari keluarga Wina yang mempedulikannya. Ia hanya bisa tersenyum getir melihat sikap mereka yang sangat berlebihan dalam memuja kemewahan. Seorang pelayan berseragam rapi datang membawakan buku menu yang berlapis kulit mahal. Pak Surya membuka buku menu itu dengan gerakan tangan yang angkuh, lalu melirik ke arah Huan. "Kamu tahu tidak, Huan? Restoran ini adalah salah satu yang terbaik di kota ini. Menu yang ada di sini bukan untuk orang yang biasanya makan di pinggir jalan. Jadi, kalau kamu bingung mau pesan apa, lebih baik tanya pada Rendra agar kamu tidak salah pesan dan membuat kami malu," ucap Pak Surya sambil meletakkan kacamata bacanya di atas meja. Rendra tertawa kecil mendengar ucapan ayahnya. Ia membolak-balik halaman menu dengan cepat, lalu menyebutkan beberapa nama makanan dalam bahasa asing yang terdengar sangat rumit. "Saya pesan daging sapi kualitas terbaik dari Jepang, dan tolong bawakan minuman yang harganya paling mahal untuk kami semua. Jangan lupa, pastikan pelayanannya cepat karena waktu kami sangat berharga," kata Rendra dengan nada memerintah. Huan hanya melihat ke arah Wina, berharap ada sepatah kata pembelaan yang keluar dari bibir wanita itu. Namun, Wina justru terlihat sibuk memperbaiki riasan wajahnya melalui cermin kecil yang ia ambil dari tasnya. Ia seolah tidak mendengar hinaan yang terus dilontarkan keluarganya kepada Huan. Wina bahkan tidak berani menatap mata Huan, seakan ada rasa malu yang besar menyelimuti hatinya karena membawa kekasih yang hanya bermotor tua ke tempat semewah itu. Suasana di meja itu terasa sangat dingin bagi Huan. Pak Surya kembali bicara, kali ini nadanya terdengar seperti sedang memberikan kuliah tentang kesuksesan. "Huan, di dunia ini, niat baik saja tidak cukup. Wina butuh jaminan masa depan yang jelas. Dia biasa hidup nyaman,
makan di tempat enak, dan berpakaian bagus. Bagaimana mungkin kamu bisa membahagiakannya jika untuk datang ke acara penting seperti ini saja kamu hanya bisa naik motor tua dan memakai jaket lusuh? Saya rasa kamu harus sadar diri tentang posisi kamu saat ini. Huan terdiam sejenak, ia menarik napas panjang untuk menahan emosi yang mulai bergejolak di dadanya. Saya sangat mencintai Wina, Pak. Bagi saya, kenyamanan itu bukan hanya soal harta, tapi soal bagaimana kita saling menghargai dan mendukung dalam segala situasi, jawab Huan dengan suara yang tetap rendah namun penuh penekanan. Mendengar jawaban itu, Rendra justru terbahak-bahak. Menghargai, dukungan, itu semua hanya kata-kata manis orang yang tidak punya uang, Huan. Cinta tidak bisa dipakai untuk membayar cicilan rumah atau membeli mobil mewah. Kamu itu harusnya bersyukur bisa duduk di meja ini bersama kami. Kalau bukan karena kebaikan hati Wina yang mau memacarimu selama 3 tahun ini, mungkin seumur hidupmu kamu tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di lantai restoran ini. Huan melihat ke arah Wina lagi, dan kali ini Wina akhirnya bicara, namun kata-katanya justru membuat hati Huan semakin hancur. Sudah, Huan, tolong jangan membantah ayah dan kakakku. Sebaiknya kamu diam saja dan nikmati makanannya. Aku tidak ingin suasana malam ini semakin kacau karena kamu terus menjawab ucapan mereka, bisik Wina dengan nada yang dingin. Huan merasakan ada sesuatu yang patah di dalam hatinya. Ia merogoh saku jaketnya, menyentuh kotak kecil berisi cincin berlian yang sudah ia siapkan selama berbulan-bulan. Cincin itu adalah lambang kesetiaannya, yang ia beli dengan hasil kerja kerasnya sendiri untuk membuktikan bahwa ia serius ingin membangun masa depan bersama Wina. Namun, melihat sikap Wina yang sama sekali tidak menghargai keberadaannya di depan keluarganya sendiri, Huan mulai bertanya-tanya, apakah wanita ini benar-benar orang yang ia cari selama ini? Pelayan kemudian datang kembali membawa beberapa botol minuman mahal dan mulai menuangkannya ke gelas masing-masing. Di saat yang bersamaan, dari kejauhan, manajer restoran yang sedang berkeliling memperhatikan area meja tersebut. Ia mengerutkan kening sejenak, menatap tajam ke arah pria yang sedang duduk tenang dengan jaket sederhana di antara orang-orang yang berpakaian sangat mewah itu. Sang manajer tampak ragu-ragu. Ia mengambil sebuah berkas dari atas meja resepsionis dan berjalan perlahan menuju meja keluarga Pak Surya. Huan melihat pergerakan manajer itu dari sudut matanya. Ia tahu, saat-saat penyamarannya akan segera berakhir. Ia menatap wajah Pak Surya, Rendra, dan Wina satu persatu dengan pandangan yang sulit diartikan. Di dalam hatinya, Huan sudah mengambil sebuah keputusan besar. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang akan dipikirkan oleh keluarga Wina setelah ini, karena baginya, kebenaran harus segera diungkapkan agar ia bisa melihat siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya memuja harta, dan malam yang penuh penghinaan ini, sebentar lagi akan berubah menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh mereka seumur hidup. Manajer restoran itu berjalan dengan langkah cepat namun tetap terlihat sopan. Di tangannya, ia memegang sebuah map kulit berwarna hitam yang tampak sangat resmi. Pak Surya dan Rendra yang melihat kedatangan sang manajer langsung memperbaiki posisi duduk mereka. Rendra bahkan tersenyum sombong, ia mengira manajer itu datang untuk menegur Huan karena pakaiannya yang tidak sesuai dengan kemewahan tempat tersebut. Pak Surya berbisik pelan, lihat, bahkan pihak restoran saja pasti merasa terganggu dengan kehadiran orang seperti dia di meja kita. Pak Surya lalu menoleh ke arah manajer dengan wajah yang dibuat-buat ramah. Pak manajer, maaf sekali kalau kehadiran teman anak saya ini mengganggu kenyamanan pengunjung lain. Kami juga merasa sangat tidak enak karena ia datang hanya menggunakan jaket lusuh seperti itu, ucap Pak Surya sambil melirik sinis ke arah Huan. Rendra menimpali dengan nada yang lebih kasar. Betul Pak, kalau perlu,
Tolong siapkan meja kecil saja di pojok sana atau mungkin di luar, supaya ia tidak merusak suasana makan malam keluarga kami yang terhormat ini." Wina hanya menundukkan kepala. Ia merasa sangat malu dan tidak berani menatap wajah sang manajer. Di dalam hatinya, ia menyalahkan Huan karena tidak mau mendengarkan sarannya untuk berpakaian lebih baik. Wina terus saja memutar-mutar gelas di tangannya, berharap waktu cepat berlalu agar rasa malunya segera berakhir. Ia sama sekali tidak memberikan pembelaan sedikit pun untuk kekasih yang sudah bersamanya selama 3 tahun itu. Namun, hal yang tidak terduga terjadi. Sang manajer sama sekali tidak memedulikan ucapan Pak Surya maupun Rendra. Ia justru berjalan melewati mereka dan berdiri tepat di samping Huan. Dengan gerakan yang sangat hormat, manajer itu membungkukkan tubuhnya hampir 90 derajat. "Selamat malam, Pak Huan. Mohon maaf sekali saya baru bisa menyapa Bapak sekarang. Saya tidak tahu kalau Bapak akan datang berkunjung malam ini tanpa memberitahu kami terlebih dahulu," ucap manajer itu dengan suara yang terdengar sangat bergetar karena rasa segan. Suasana di meja itu seketika menjadi sunyi senyap. Pak Surya yang tadi sedang memegang sendok, tiba-tiba mematung. Rendra yang tadi tersenyum sombong, kini mulutnya sedikit terbuka karena tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Wina pun perlahan mengangkat kepalanya, menatap sang manajer dengan tatapan penuh kebingungan. "Pak manajer, apa Anda tidak salah orang? Dia ini hanya Huan, orang biasa yang bekerja serabutan. Kenapa Anda bersikap sesopan itu kepadanya?" tanya Rendra dengan suara yang mulai terdengar tidak yakin. Manajer restoran itu menoleh sebentar ke arah Rendra dengan tatapan yang tajam dan dingin. "Apa maksud Anda dengan orang biasa? Pria yang Anda maksud ini adalah pemilik utama dari seluruh jaringan restoran mewah ini, termasuk tempat yang sedang Anda duduki sekarang. Saya harap Anda bisa menjaga ucapan Anda di depan atasan saya." Huan hanya diam dengan wajah yang datar. Ia melihat ekspresi Pak Surya yang tiba-tiba berubah pucat pasi. Pria tua itu tampak gemetar, seolah baru saja tersambar petir di siang bolong. Ia menyadari bahwa orang yang sedari tadi ia hina sebagai pengemis dan orang miskin, ternyata adalah pemilik tempat yang sangat ia bangga-banggakan ini. Manajer itu kemudian membuka map kulit yang ia bawa dan menyodorkannya ke hadapan Huan. "Pak Huan, ini adalah laporan keuangan bulanan yang harus Bapak tanda tangani. Kami sudah menyiapkan semuanya, dan jika Bapak ada waktu, saya ingin melaporkan beberapa perkembangan baru mengenai cabang kita yang ada di luar kota." Huan menarik napas panjang. Ia mengambil pena dari tangan manajer tersebut dan membubuhkan tanda tangannya di atas dokumen itu tanpa keraguan sedikit pun. Gerakannya sangat tenang dan berwibawa, jauh berbeda dengan kesan sederhana yang ia tampilkan sejak awal. Selesai menandatangani berkas, Huan menutup map itu dan memberikannya kembali kepada manajer. "Terima kasih, Pak Baskoro. Tolong simpan ini di ruangan saya. Setelah ini saya akan ke sana," ucap Huan dengan nada suara yang rendah namun terdengar sangat berkuasa. "Baik, Pak Huan, sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan saya menyambut Anda. Kami akan segera menyajikan hidangan spesial terbaik dari dapur kami untuk meja ini," sahut Pak Baskoro sambil membungkuk sekali lagi sebelum akhirnya melangkah pergi meninggalkan meja tersebut. Kini, hanya ada keheningan yang mencekam di antara mereka berempat. Wina menatap Huan dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia merasa dunia seakan runtuh di bawah kakinya. Selama 3 tahun ini, ia pikir ia telah mengenal Huan dengan baik, namun ternyata ia tidak tahu apa-apa. Ia merasa sangat bodoh karena telah membiarkan keluarganya merendahkan pria yang justru memiliki segalanya. "Huan, kenapa kamu tidak pernah bilang?" tanya Wina dengan suara yang parau dan gemetar.
Huan menoleh ke arah Wina. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menatap Wina dengan pandangan penuh cinta yang biasa ia berikan. Matanya kini terasa sangat jauh dan dingin. Aku hanya ingin dicintai sebagai manusia, Wina, bukan karena apa yang aku punya. Aku ingin tahu, siapa yang akan tetap berdiri di sampingku saat aku tidak memiliki apa-apa. Dan malam ini, aku sudah mendapatkan jawabannya. Pak Surya yang tadi sangat sombong, kini mencoba mencairkan suasana dengan tawa yang dipaksakan. Waduh. Huan, nak Huan, kenapa kamu bercandanya keterlaluan begini? Kalau kami tahu kamu adalah pemilik restoran ini, tentu sambutan kami akan jauh lebih baik. Maafkan Bapak ya, tadi itu Bapak hanya sedang menguji mental kamu saja. Rendra pun ikut mengubah sikapnya 180 derajat. Iya benar, Huan, maksud kami tadi itu supaya kamu lebih semangat lagi bekerjanya. Kami tidak menyangka kalau kamu ternyata sudah sesukses ini. Ayo, mari kita lanjutkan makannya, jangan dimasukkan ke hati ya ucapan kakak tadi. Huan hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan kekecewaan dan luka yang mendalam. Ia menatap mereka semua dengan perasaan hampa. Ternyata benar, di mata orang-orang ini, nilai seseorang hanya ditentukan oleh seberapa tebal dompetnya. Ia merasa muak dengan kepalsuan yang sekarang terpampang nyata di depan matanya. Huan berdiri dari kursi kayunya yang sederhana. Ia merapikan jaketnya, jaket yang tadi dihina habis-habisan oleh Rendra. Ia menatap Wina yang masih terpaku, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dalam hati Huan, ia sudah menyiapkan kata-kata terakhir yang akan mengakhiri semua sandiwara ini selamanya. Huan menatap wajah Wina dengan saksama, seolah mencari sisa-sisa bayangan wanita yang selama 3 tahun ini ia puja dan ia perjuangkan. Namun, yang ia temukan hanyalah raut wajah penuh ketakutan dan rasa malu yang datang terlambat. Wina mencoba menggapai tangan Huan, namun pria itu menarik tangannya dengan halus namun sangat tegas. Penolakan itu membuat Wina tersentak, dan air matanya pun mulai luruh membasahi pipi. Huan, tolong dengarkan aku dulu, aku hanya tidak ingin suasana menjadi makin kacau karena ucapan ayah tadi, ucap Wina dengan suara yang nyaris berbisik. Ia berusaha mencari pembelaan diri, namun kata-katanya justru terdengar sangat hampa di telinga Huan. Di sisi lain meja, Pak Surya kini sudah tidak bisa lagi menahan rasa malunya. Ia yang tadi dengan lantang menyebut Huan sebagai orang miskin yang tidak tahu diri, sekarang duduk dengan gelisah. Ia berdeham berkali-kali, mencoba menyusun kalimat yang bisa memperbaiki keadaan. Nak Huan, Bapak benar-benar minta maaf. Tadi itu Bapak hanya ingin memotivasi kamu. Zaman sekarang kan persaingan sangat keras, Bapak cuma ingin menantu Bapak nanti adalah orang yang tangguh dan tidak mudah menyerah. Siapa sangka ternyata kamu sudah sehebat ini. Bapak bangga sekali, sungguh. Mendengar kata menantu keluar dari mulut Pak Surya, Huan hanya bisa tersenyum sinis. Perubahan sikap yang begitu cepat ini justru membuat hatinya makin terasa perih. Ia melihat bagaimana kesombongan bisa berubah menjadi penjilatan hanya karena sebuah tanda tangan di atas laporan keuangan. Tidak ada sedikit pun ketulusan yang terpancar dari wajah pria tua itu, yang ada hanyalah kilat matanya yang kini menatap Huan seolah-olah ia adalah tumpukan emas yang sangat berharga. Rendra pun tidak mau ketinggalan. Ia yang tadi menghina motor tua milik Huan, kini mulai ikut berbicara dengan nada yang dibuat-buat ramah. Iya Huan, benar kata Bapak. Kami ini keluarga yang blak-blakan kalau bicara. Tapi niat kami baik kok. Kalau kamu butuh bantuan untuk mengelola cabang restoran yang lain, Rendra siap bantu. Kita kan sebentar lagi jadi keluarga,
Jadi harus saling dukung, kan? Huan menghela napas panjang. Ia merasa seolah sedang menonton sebuah pertunjukan sandiwara yang sangat buruk. Ia teringat kembali bagaimana 30 menit yang lalu, mereka semua menertawakan impiannya dan merendahkan martabatnya sebagai seorang pria. Saat itu, Wina hanya duduk diam sambil sesekali membuang muka karena malu melihat penampilannya. Tak satu pun dari mereka yang menghargai kehadirannya sebagai manusia. Huan kemudian merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna biru tua. Kotak itu ia letakkan di atas meja, tepat di depan Wina. Begitu melihat kotak tersebut, napas Pak Surya dan Rendra seolah tertahan. Mereka tahu persis apa isinya. Itu adalah sebuah kotak perhiasan yang terlihat sangat berkelas, sebuah janji yang tadinya ingin diberikan Huan untuk memulai lembaran baru. Tadi, sebelum aku masuk ke ruangan ini, aku berdoa kepada Allah agar rencanaku malam ini berjalan lancar. Aku sudah menyiapkan kata-kata terbaik untuk melamarmu di depan keluargamu, Wina, ucap Huan dengan suara yang sangat tenang namun mengandung getaran luka yang mendalam. Wina menatap kotak itu dengan tangan yang gemetar. Huan, aku benar-benar minta maaf. Huan menggelengkan kepalanya perlahan. Hal yang paling menyakitkan bagiku malam ini bukan karena hinaan ayahmu atau ejekan kakakmu. Aku sudah biasa menghadapi orang-orang seperti mereka di dunia bisnis. Tapi yang membuat hatiku hancur adalah kamu, Wina. Kamu yang paling tahu betapa kerasnya aku bekerja selama ini. Kamu yang tahu bagaimana aku selalu menjagamu. Tapi tadi, saat mereka menginjak-injak harga diriku, kamu memilih untuk diam. Kamu tidak malu karena aku miskin, Wina. Kamu malu karena aku terlihat miskin di depan mereka. Suasana restoran yang mewah itu tiba-tiba terasa sangat menyesakan. Pelayan mulai berdatangan membawakan hidangan-hidangan paling mahal yang tadi dipesan oleh Pak Baskoro atas perintah Huan. Makanan lezat beraroma harum tersaji di atas meja, namun tak satu pun dari mereka yang berani menyentuhnya. Keheningan kembali menyelimuti meja itu, hanya suara denting alat makan dari meja-meja lain yang terdengar di kejauhan. Huan berdiri dari kursinya. Ia menatap Wina untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang kosong. Cinta itu harusnya saling menguatkan, bukan hanya hadir saat keadaan sedang indah saja. Malam ini aku sadar bahwa aku hampir memberikan sisa hidupku kepada orang yang salah. Alhamdulillah, aku ditunjukkan sifat asli kalian sebelum semuanya terlambat. Wina mulai terisak lebih keras, ia mencoba menahan lengan Huan, namun pria itu tetap bergeming. Ia sudah membulatkan tekadnya. Keputusan ini terasa sangat berat karena ada 3 tahun kenangan yang harus ia buang, namun ia tahu bahwa martabatnya jauh lebih berharga daripada hubungan yang didasari oleh kepalsuan materi. Huan melirik ke arah Pak Surya dan Rendra yang kini hanya bisa tertunduk lesu, kehilangan kata-kata karena rencana besar mereka untuk menjalin hubungan dengan pengusaha kaya raya baru saja hancur berantakan karena kesombongan mereka sendiri. Huan melangkah menjauh dari meja itu tanpa menoleh lagi. Setiap langkahnya terasa berat, namun hatinya terasa jauh lebih ringan karena beban kepura-puraan yang ia pikul selama 3 tahun ini akhirnya terangkat. Pak Surya yang tadinya duduk dengan angkuh, tiba-tiba berdiri dan berusaha mengejar Huan. Wajahnya yang tadi memerah karena amarah, kini berubah pucat dengan gurat kecemasan yang sangat jelas. Huan, nak, tunggu sebentar. Tolong dengarkan ayah dulu, jangan terburu-buru pergi seperti ini, ucap Pak Surya dengan nada suara yang dibuat-buat lembut, sangat kontras dengan teriakan kasarnya beberapa menit yang lalu. Huan berhenti sejenak, namun ia tidak berbalik. Ia hanya melirik sedikit dari bahunya. Ayah, tadi Anda menyebut saya sampah yang tidak tahu diri.
Tadi Anda bilang saya hanya akan menjadi beban bagi keluarga Anda. Sekarang, setelah Anda tahu siapa saya sebenarnya, Anda dengan mudahnya memanggil saya anak? Martabat seseorang tidak bisa dibeli dengan laporan keuangan, Pak Surya. Rendra, kakak Wina, juga ikut berdiri dengan kikuk. Ia mencoba mencari kata-kata untuk memperbaiki keadaan, namun lidahnya seolah keluh. Ia teringat betapa sombongnya ia memamerkan jam tangan mewahnya dan meremehkan motor tua milik Huan. Kini ia sadar bahwa motor tua itu hanyalah sebuah pilihan, sementara kekayaan Huan adalah kenyataan yang jauh melampaui apa yang ia miliki. Wina masih terus terisak di kursinya. Suara tangisnya memenuhi ruangan privat yang sunyi itu. Ia baru menyadari bahwa ia telah kehilangan berlian yang selama ini ada di genggamannya hanya karena takut pada bayangan keluarganya sendiri. Ia mencoba berdiri dan berlari mengejar Huan ke arah pintu keluar. Huan, tolong, aku mohon maafkan aku. Aku hanya tidak tahu harus berbuat apa tadi. Aku mencintaimu, Huan. Sungguh, jangan tinggalkan aku seperti ini, teriak Wina dengan suara serak. Huan berhenti tepat di depan pintu masuk restoran yang dijaga oleh 2 orang pelayan berpakaian rapi. Para pelayan itu langsung membungkuk hormat saat melihat Huan mendekat. Huan membalikkan badannya dan menatap Wina yang kini sudah berada di depannya dengan mata yang sembab. Wina, cinta itu tidak pernah membiarkan orang yang disayangi berjuang sendirian. Tadi, saat aku membutuhkan suaramu untuk membelaku, kamu memilih untuk menjadi orang asing. Kamu lebih takut pada penilaian ayahmu daripada kehilangan ketulusanku. Jika hari ini aku benar-benar hanya seorang pria miskin yang membawa motor tua, apakah kamu akan tetap mengejarku seperti ini? Tanya Huan dengan suara yang sangat tenang namun tajam. Wina terdiam, bibirnya bergetar namun tidak ada kata-kata yang keluar. Pertanyaan itu seolah menelanjangi sifat aslinya yang selama ini tersembunyi di balik kata-kata manis. Ia tahu jawabannya adalah tidak. Jika Huan bukan pemilik restoran ini, ia mungkin sudah merelakan Huan pergi dengan perasaan malu yang mendalam. Huan kemudian mengambil kembali kotak perhiasan biru tua yang tadi ia letakkan di meja. Ia memasukkannya kembali ke dalam saku jaketnya yang sederhana. Kotak ini adalah simbol masa depanku yang tadinya ingin aku serahkan kepadamu. Tapi sekarang aku sadar, Allah sedang melindungiku dengan cara menunjukkan siapa kalian sebenarnya sebelum aku mengucapkan janji suci itu. Alhamdulillah, aku masih diberi kesempatan untuk pergi sebelum hidupku hancur dalam kepalsuan. Huan kemudian mengangguk kepada manajer restoran yang berdiri tidak jauh dari sana. Pastikan tagihan meja nomor 8 dibayar penuh oleh Pak Surya dan keluarganya. Jangan beri diskon sedikit pun. Mereka sangat menghargai materi, jadi biarkan mereka menghargai makanan mewah yang sudah mereka pesan, pesan Huan dengan nada dingin. Setelah mengatakan itu, Huan melangkah keluar menuju area parkir. Di sana, motor tuanya terparkir dengan tenang di antara deretan mobil mewah milik pengunjung lainnya. Ia memakai helmnya, menyalakan mesin motor yang suaranya terdengar kasar, dan mulai mengendarainya perlahan meninggalkan pelataran restoran miliknya sendiri. Wina berlari sampai ke tepi jalan, menatap punggung Huan yang semakin menjauh dan menghilang di tengah keramaian lampu kota. Ia terjatuh lemas di trotoar, menyadari bahwa penyesalannya tidak akan pernah bisa memutar balik waktu. Pak Surya dan Rendra keluar menyusulnya, namun mereka hanya bisa berdiri terpaku menatap jalanan yang kosong. Kesombongan mereka telah menghancurkan segalanya. Mereka tidak hanya kehilangan calon menantu yang kaya raya, tapi mereka juga telah mempermalukan diri mereka sendiri di depan banyak orang. Sementara itu, Huan terus melaju dengan motor tuanya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang dingin meresap ke dalam jaketnya. Malam itu,
Huan belajar satu hal penting, bahwa orang yang benar-benar layak dicintai adalah dia yang tetap berdiri di sampingmu saat dunia merendahkanmu, bukan dia yang baru datang memuja saat kamu berada di puncak kesuksesan. Ia menutup pintu hatinya rapat-rapat untuk Wina, karena ia percaya bahwa tidak semua yang hilang harus kembali, dan terkadang, kehilangan adalah cara Allah memberikan yang lebih baik di masa depan. Di bawah temaram lampu jalanan, Huan memulai perjalanannya yang baru, seorang diri namun dengan martabat yang tetap terjaga utuh.